Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aroshan Esiri dengan NIM F1S123-103 dan teman saya Faisal Masri Maulana F1S123-085. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari laporan yang kami buat, yaitu optimalisasi harga penjualan pakaian dari studi kasus Mizian Store. Untuk latar belakangnya, pada usaha retail pakaian, keuntungan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya barang yang terjual, tetapi juga oleh pengelolaan modal dan persediaan yang tepat. Perencanaan jumlah dan jenis produk yang kurang optimal dapat menyebabkan keuntungan tidak maksimal. Mizian Store merupakan usaha retail pakaian yang menjual gamis, daster, dan jilbab dengan beberapa keterbatasan, seperti modal yang terbatas, kapasitas stok, serta batas minimum penjualan. Selama ini, penentuan jumlah penjualan masih berdasarkan pengalaman pemilik toko dan belum dianalisis secara matematis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pemrograman linear untuk menentukan kombinasi penjualan yang memberikan keuntungan maksimum. Penyelesaian dilakukan dengan metode simplex sebagai metode utama serta metode aljabar, grafik, dan DM sebagai pembanding guna memastikan solusi yang optimal. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana memodelkan permasalahan penjualan Bayesian Store ke dalam pemrograman linear. Yang kedua, bagaimana menentukan solusi optimasi keuntungan menggunakan metode simplex. Yang ketiga, membandingkan hasil metode simplex dengan metode aljabar, grafik, dan BIM, serta berapa keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh Bayesian Store. Tujuannya yaitu menyusun model pemrograman linear sesuai kondisi Bayesian Store, menentukan solusi optimasi keuntungan dengan metode simplex, membandingkan hasil simplex dengan metode aljabar, grafik, dan BIM, serta mengetahui keuntungan maksimum sebagai dasar pengambilan keputusan penjualan. Selanjutnya, kajian pustaka. Pemrograman linear merupakan metode riset operasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, baik maksimasi keuntungan maupun minimasi biaya, dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks usaha retail, metode ini membantu menentukan kombinasi penjualan yang paling menguntungkan secara terukur. Selanjutnya, metode simplex digunakan untuk menyelesaikan pemrograman linear dengan lebih dari dua variabel atau kendala. Metode ini bekerja secara iteratif hingga diperoleh solusi optimal. Metode simplex dipilih karena sistematis, efisien, dan banyak diterapkan dalam permasalahan bisnis. Selanjutnya, metode aljabar digunakan sebagai metode pendukung dengan cara mengevaluasi solusi yang memenuhi kendala dan menghitung nilai fungsi tujuan. Metode ini berfungsi untuk memverifikasi kebenaran solusi yang diperoleh dari metode simplex. Metode grafik digunakan untuk memberikan gambaran visual daerah visible dan titik optimum. Karena terbatas pada dua variabel, metode ini berperan sebagai alat bantu pemahaman. Yang terakhir, metode Big M. Metode Big M merupakan pengembangan dari metode simplex yang digunakan untuk menangani kendala non-standar. Dalam penelitian ini, metode Big M digunakan sebagai pembanding untuk memastikan konsistensi solusi optimum. Selanjutnya, metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pemrograman linear, karena fokus penelitian ini adalah optimasi keuntungan secara matematis. Objek penelitian adalah Mizian Store, yaitu usaha retail pakaian yang menjual gamis, daster, dan jilbab. Variabel penelitiannya Variabel penelitian variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama variabel keputusan yaitu jumlah gamis, daster dan jilbab yang dijual. Yang kedua variabel tujuan yaitu keuntungan total yang dimaksimalkan. Yang ketiga variabel kendala berupa keterbatasan modal, kapasitas stok dan batas minimum penjualan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik Mizian Store meliputi data harga, jumlah penjualan, serta kendala operasional. Untuk metode penyelesaian masalahnya, model pemrograman linear diselesaikan menggunakan metode simplex sebagai metode utama. Baik, saya akan menjelaskan metode simplex untuk melakukan optimalisasi pada penjualan pakaian reseller ini.
Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman linear yang memiliki lebih dari satu kendala. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik, serta mampu memberikan solusi optimum melalui proses iterasi yang sistematis. Perumusan metode pemrograman linear adalah sebagai berikut. X1 merupakan jumlah gamis yang dijual per bulan, X2 merupakan jumlah dasar yang dijual per bulan, X3 merupakan jumlah per bulan. Tujuan optimasi adalah memaksimalkan pendapatan penjualan, sehingga fungsi objektif dirumuskan sebagai berikut. 160.000 X1 merupakan harga dari gamis yang dijual per bulan, kemudian ditambahkan dengan 70.000 X2 sebagai harga dasar yang dijual per bulan, ditambahkan dengan 35.000 X3 sebagai jumlah jilbab yang dijual per bulan. Kemudian ditentukan kendala permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah kendala modal pembelian, di mana X1 dibeli dengan harga 85.000, X2 dibeli dengan harga 40.000, dan X3 dibeli dengan harga 22.000 dengan modal keseluruhan adalah 1.100.000, sehingga rumus matematisnya adalah 85.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 20.000 X3 kurang sama dengan 1.100.000. Kemudian adalah kapasitas stok, di mana kapasitas toko hanya menyimpan sebanyak maksimal 30 unit, sehingga X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang sama dengan 30. Kemudian ada kendala jumlah minimum penjualan, di mana X1 dijual minimal 6, X2 dijual minimal 6 juga, dan X3 dijual minimal 8, sehingga model matematisnya adalah X1 lebih sama dengan 6, X2 lebih sama dengan 6, dan X3 lebih dengan 8. Model tersebut belum memenuhi bentuk standar metode simplex karena masih terdapat kendala dengan tanda besar sama dan batas bawah pada variabel keputusan, sehingga diperlukan eliminasi kendala batas bawah. Untuk memenuhi syarat metode simplex dilakukan subvariabel sebagai berikut. Yang pertama, X1 sama dengan Y1 ditambah 6, X2 sama dengan Y2 ditambah 6, X3 sama dengan Y3 ditambah 8, dengan Y1 ditambah Y2 dan 3 lebih sama dengan 0. Y merupakan jumlah unit yang dapat ditambahkan. Kemudian substitusi ini dilakukan untuk sebuah variabel tanpa mengubah struktur permasalahan optimasi. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu fungsi objektif menjadi Z sama dengan 160.000 Y1 ditambah 70.000 Y2 ditambah 35.000 Y3 ditambah 1.660.000. Tata sebesar 1.660.000 tidak mengenai proses iterasi dan hanya ditambahkan pada perhitungan akhir keuntungan maksimum. Kemudian kendala setelah substitusi adalah sebagai berikut. Ada kendala modal sebesar 85.000 Y1 ditambah 40.000 Y2 ditambah 22.000 Y3 kurang sama dengan 174.000. Dan kendala kapasitas stok sebesar Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 kurang sama dengan 10. Dan kita melakukan model sifat standar. Dalam menjadi persamaan, maka ditambahkan variabel slug S1 dan S2. Sehingga 85.000 Y1 ditambah 40.000 Y2 ditambah 22.000 Y3 ditambah S1 sama dengan 174.000. Dan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah S2 sama dengan 10. Sehingga hasilkan tabel simplex awal yang berisi basis, RHS, variabel 1, Y3, variabel S1 dan S2, dan rasio dari RHS dibagi elemen kunci. Sebelumnya kita akan melakukan pencarian elemen kunci dengan mencari kolom kunci dan baris kunci. Kolom kunci dapat dicari dengan melihat nilai paling negatif pada fungsi tujuan, yaitu minus 160.000, sehingga kolom kuncinya adalah Y1. Kemudian kita dapat melihat pada rasio RHS dengan variabel dari kunci. Dari sini kita dapat melihat 174.000 dibagi 85.000 adalah 2,05. Dan 10 dibagi 1 merupakan hasilnya adalah 10. Sehingga baris kunci adalah pada baris S1. Dan kita dapat melihat kolom kunci adalah Y1, sehingga kunci yang merupakan perpotong pada baris kunci dan kolom kunci itu ada pada 85.000. Kemudian kita melakukan iterasi simplex yang menghasilkan tabel sebagai berikut, di mana Y1 itu RHS-nya 2,05, kemudian file lainnya adalah 1, 0,7, 0,26, 0, S1 dan S2 adalah 0. Ini didapatkan
dengan bagi Y1 dengan 85.000 untuk mendapatkan Y1 sama dengan 1. Dan S2 kita dengan tujuan untuk mendapatkan nilai 0 pada baris kedua kolom Y1. Sehingga didapatkan 7,95, 0, 0,53, 0,74, 0, dan 1 pada S2. Kemudian pada fungsi tujuan, kita juga harus menolkan fungsi tujuan di bagian kolom Y1. Lanjut. Bawah. Nah, di sini didapatkan Z sama dengan 300, Z memiliki RHS 327,529, kemudian Y1-nya 0, Y5,294, Y3 6,412, S1 2, dan S2 0. Seluruh koefisien pada baris fungsi tujuan telah bernilai 0 atau positif, sehingga solusi optimum telah tercapai dan proses iterasi dihentikan. Sehingga didapatkan solusi optimum pada variabel tersebut adalah di mana Y1 nilainya adalah 2,07, Y2 0, dan Y3 0. Karena penjualan unit pakaian tidak mungkin desimal, maka kita maka nilai dari variabel Y1 bisa kita bulatkan ke bawah menjadi 2. Sehingga X1 yang tadinya Y1 ditambah 6 dan X menjadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. 2 tetap 6, 3 tetap 8. Dengan kombinasi jumlah produk tersebut, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dapat dihitung menggunakan fungsi objektif sebelum substitusi tadi, yaitu Zmax sama dengan 160.000 dikali X1 ditambah 7.000 dikali X2 ditambah 35.000 dikali X3, di mana X1 adalah 8, X2 adalah 6, dan X3 adalah 8. Sehingga didapatkan keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 1.980.000. Dengan kata lain, jika Mizian Store menjual 8 gamis, 6 daster, dan 8 jilbab, toko akan memperoleh keuntungan maksimal sekitar 1.980.000. Hal ini menunjukkan bahwa metode simplex dapat membantu menentukan solusi yang memenuhi kendala modal dan serta memberikan panduan praktis strategi penjualan yang paling menguntungkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode program R yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Langkah pertama yang dilakukan adalah program ini adalah memanggil library yang dibutuhkan, yaitu library ifsolve. Library ifsolve digunakan karena menyediakan fungsi khusus untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman linear dengan metode simplex. Selanjutnya, setelah library dipanggil, langkah berikutnya adalah mendefinisikan fungsi tujuan dari model. Vektor ini mempresentasikan keuntungan per unit dari masing-masing produk, yaitu gamis, daster, dan jilbab. Dengan mendefinisikan fungsi tujuan ini, secara tidak langsung kita menyatakan bahwa tujuan utama model adalah memaksimalkan total keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis produk tersebut. Selanjutnya, model setelah fungsi tujuan ditentukan, model belum lengkap tanpa adanya kendala. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menyusun kendala dalam bentuk matriks. Untuk baris pertama pada matriks ini mempresentasikan kendala kapasitas stok yang membatasi jumlah total produk yang dapat dijual. Untuk baris kedua merupakan kendala kapasitas. Baris pertama mempresentasikan kendala modal pembelian, yaitu biaya tambahan untuk setiap produk, dan baris kedua merupakan kendala kapasitas stok yang membatasi jumlah total produk yang dapat dijual. Setelah kendala disusun, langkah berikutnya adalah menentukan arah dan masing-masing kendala. Tanda kurang sama dengan digunakan karena baik modal maupun kapasitas stok tidak boleh melebihi batas maksimum yang tersedia. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tetap berada dalam kondisi yang realistis dan dapat diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya, kendala tentu memiliki batas maksimum yang harus dipenuhi, sehingga langkah selanjutnya adalah menentukan nilai batas kanan kendala. Nilai ini menunjukkan batas maksimum modal yang tersedia, serta batas kapasitas stok yang masih dapat digunakan. Nilai ini menunjukkan kedua nilai ini menjadi
acuan utama agar solusi yang dihasilkan tidak melampaui keterbatasan yang ada. Setelah seluruh komponen model siap, barulah proses optimasi dapat dijalankan menggunakan fungsi if. Fungsi if inilah yang menjalankan metode simpak secara otomatis. R akan mencari kombinasi jumlah produk yang mampu menghasilkan keuntungan maksimum dengan tetap memenuhi seluruh kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah proses optimasi selesai, langkah berikutnya adalah mengambil hasil solusi dari perhitungan tersebut. Nilai yang diperoleh pada tahap ini merupakan variabel keputusan hasil optimasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai ini masih merupakan hasil substitusi, sehingga belum langsung mencerminkan jumlah produk sebenarnya. Karena sebelumnya digunakan substitusi variabel, maka hasil optimasi perlu dikembalikan ke bentuk variabel asli. Selain itu, nilai hasil perhitungan juga dibulatkan ke bilangan bulat. Pembulatan ini penting karena dalam kondisi nyata, jumlah barang tidak mungkin bernilai desimal, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih realistis dan aplikatif. Dan setelah itu, jumlah produk hasil optimal diperoleh. Langkah selanjutnya adalah menghitung total keuntungan yang dihasilkan. Perhitungan ini dilakukan dengan mengalihkan jumlah masing-masing produk dan keuntungan per unitnya, sehingga diperoleh total keuntungan secara keseluruhan. Langkah berikutnya adalah menampilkan hasil optimasi ke layar. Bagian ini menampilkan jumlah optimal masing-masing produk yang sebaiknya diproduksi atau dijual berdasarkan hasil optimasi. Dan terakhir, program menampilkan keuntungan maksimum yang diperoleh. Penulisan dalam format rupiah bertujuan agar hasil akhir lebih mudah dibaca dan dipahami, serta dapat langsung dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.